Perkenalkan, nama saya Bagita Putri Tarigan, NIM 1181900031. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian, yang dimana tugasnya yaitu mereview jurnal sesuai dengan metode yang digunakan pada rencana penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu pada jurnal pertama, penulisnya Elita Amrina dan Nopriani Fajrah pada tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis ketidaksesuaian produk air minum kemasan botol 600 ml merek Prim A. Selanjutnya, data atau sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu data produksi produk dan presentasi produk cacat untuk air kemasan botol 600 ml merek Prim A. Selanjutnya itu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan studi pendahuluan, yang dimana penulis melakukan penelitian dan survei langsung, kemudian melakukan wawancara dengan narasumber. Selanjutnya, penulis melakukan studi literatur, yang dimana penulis melakukan kajian-kajian literatur seperti mencari literatur yang mengenai kualitas dan dimensi kualitas, pengendalian kualitas, dan statistical quality control atau yang disingkat SQC. Selanjutnya itu metode pengukuran. Metode pengukuran yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan peta kendali atribut dan diagram sebab akibat. Selanjutnya itu alat atau software. Pada penelitian ini menggunakan alat atau software berjenis Minitab, Excel, dan Visio. Selanjutnya, hasil yang didapat pada penelitian ini yaitu batas kendali 3 sigma dan 2 sigma tidak terdapat data proporsi kecacatan produk yang keluar dari batas kendali atas maupun batas kendali bawah. Namun, pada batas kendali 1 sigma, terdapat 3 buah data yang keluar dari batas kendali atas, yaitu data ke-23, data ke-27, dan data ke-29. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang didapatkan dari penelitian berdasarkan analisis penyebab ketidaksesuaian produk air kemasan botol 600 ml merek Prim A, dilakukan usulan tindakan perbaikan dengan menggunakan 5M checklist dan Kaizen 5-step plan dengan menerapkan prinsip Kaizen. Diharapkan perusahaan dapat mengurangi ketidaksesuaian produk yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas produk yang dihasilkan pada perusahaan. Selanjutnya, keterbatasan yang didapatkan pada penelitian, yaitu penelitian ini hanya membahas mengenai ketidaksesuaian produk pada pabrik air minum dalam kemasan atau disingkat sebagai AMDK, dan tidak membahas pada pembuatan. Objek penelitian juga hanya untuk produk kemasan botol 600 ml merek Prim A. Dan sebaiknya merek lain juga dengan ukuran yang sama, agar dapat diketahui perbandingan ketidaksesuaian yang terjadi. Selanjutnya itu pada jurnal kedua, penulisnya Rahmat Fahreja Adiasa, Desi Yuniarti, dan Ika Purnamasari yang dilaksanakan pada tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui produk amplang di UDH Icam Samarinda dalam batas kendali atau tidak, dan mengetahui faktor-faktor penyebab dari berat produk amplang ukuran 1 kg dalam keadaan tidak terkendali. Selanjutnya itu data atau sampel yang digunakan pada penelitian. Data yang digunakan yaitu data produk amplang ukuran 1 kg dengan 4 kali pengambilan data kurang lebih sekali seminggu dari akhir bulan, yaitu bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun 2017.
Selanjutnya itu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu menggunakan studi literatur. Studi literatur dengan mengumpulkan kajian-kajian literatur yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, peneliti melakukan observasi yang dilaksanakan langsung di perusahaan UDH ICAM Samarinda. Selanjutnya itu metode pengukuran. Metode pengukuran yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu menggunakan peta kendali kernel, dan diagram sebab akibat. Alat ataupun software yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan Minitab, Excel, dan Visio, sama seperti penelitian sebelumnya. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini yaitu berdasarkan hasil perhitungan nilai Z, tidak ada yang melebihi syarat yang telah ditentukan, yaitu sebesar 2,33. Sehingga fungsi Opanchekinikov dapat digunakan pada kernel. Selanjutnya itu kesimpulan. Dari penelitian ini dengan estimasi kepadatan kernel memperoleh UCL sebesar 0,7046 dan LCL sebesar 0,6890. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berat produk amplang dengan ukuran 1 kg UDH ICAM berada dalam keadaan terkendali. Serta faktor yang menyebabkannya yaitu yang pertama, faktor lingkungan, yang kedua faktor manusia, yang ketiga faktor mesin, dan yang terakhir yaitu faktor material. Selanjutnya itu keterbatasan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu jumlah sampel yang digunakan terlalu sedikit dalam melaksanakan penelitian, sehingga akurasi hasil data yang diperoleh rendah, dan juga ruang lingkup yang dibahas terlalu sempit. Membahas dari keseluruhan produk amplang, dan juga pada jurnal tidak terdapat saran pada pelaksanaan penelitian. Selanjutnya yaitu jurnal ketiga dengan penulis R. Elias dan W. Handayani pada tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui jumlah produk furnitur yang cacat dan jenis cacat yang paling dominan di UD Ikhtiar Jaya, serta untuk menganalisis implementasi kontrol kualitas di UD tersebut. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu jumlah cacat pada produk furnitur di UD Ikhtiar Jaya, tepatnya pada tahun 2018. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini. Yang pertama, wawancara yang dilaksanakan langsung dengan stakeholder yang terkait dengan perusahaan. Yang kedua, survei. Yang ketiga, observasi yang dilaksanakan langsung di perusahaan UD Ikhtiar Jaya. Selanjutnya, sumber laporan atau arsip dokumen, dan juga studi literatur yang membuat mengenai kajian-kajian yang terkait dari penelitian yang akan dilaksanakan. Metode pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pertama check sheet, yang kedua diagram Pareto, yang keempat diagram kendali, dan yang terakhir diagram tulang ikat. Selanjutnya itu metode yang digunakan sama halnya seperti penelitian sebelumnya, yaitu menggunakan Minitab, Excel, dan Visio. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu, berdasarkan diagram Pareto, dapat diketahui bahwa jenis cacat paling dominan pada produk mebel UD Ikhtiar Jaya, tepatnya pada tahun 2018 adalah lecet, dengan persentasenya sebesar 61,18%, sedangkan peringkat kedua
terdapat pada jenis cacat penyok dengan persentase sebesar 25,88%. Kemudian peringkat ketiga adalah jenis cacat tidak simetris dengan persentase yaitu 8,24%. Dan peringkat terakhir adalah jenis cacat belang dengan persentase sebesar 4,71%. Jenis cacat pada produk mebel lah yang menjadi prioritas utama dan akan dilakukan perbaikan pada tahap selanjutnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu dari hasil cek sheet dapat dilihat bahwa selama tahun 2018 perusahaan memproduksi mebel sebanyak 1.834 unit dengan jumlah produk mebel yang mengalami kecacatan sebanyak 170 unit. Dan hasil diagram Pareto yang telah dibuat, tingkat kerusakan yang paling tinggi adalah cacat berupa lecet. Dari hasil grafik peta kendali P yang telah dibuat, dapat dilihat bahwa pengendalian kualitas dalam kondisi yang tidak terkendali dan belum sesuai dengan standar. Dari hasil analisis fishbone diagram, dapat diketahui bahwa faktor penyebab dari kecacatan dalam produksi mebel yaitu berasal dari yang pertama itu faktor pekerja, selanjutnya faktor mesin produksi, selanjutnya metode kerja, selanjutnya materi bahan baku, dan yang terakhir kerja. Dapatkan pada jurnal yaitu pada jurnal tidak terlalu mengkaji mengenai metode yang digunakan. Seperti misalnya peta P tidak menuliskan rumusan pencariannya, sehingga pembaca kebingungan dalam menggunakan metode yang ada. Selanjutnya yaitu jurnal keempat dengan penulis Ira Andespa pada tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah produk cacat pada PT Pratama Abadi Industri, tepatnya di Sukabumi. Data atau sampel yang digunakan pada penelitian yaitu data jumlah hasil produksi per bulan, dan juga jumlah produk cacat sesuai dengan tipe masing-masing. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian. Yang pertama itu dengan observasi, yang dimana peneliti melakukan pengamatan langsung pada perusahaan Pratama Abadi Industri, tepatnya di Sukabumi. Selanjutnya yaitu metode wawancara terstruktur, yang dimana peneliti melakukan wawancara dengan stakeholder perusahaan yang terkait pada PT Pratama Abadi Industri Sukabumi. Selanjutnya itu metode pengukuran yang dilakukan pada penelitian ini yaitu yang pertama check sheet, yang kedua histogram, yang ketiga diagram Pareto, yang keempat scatter diagram, yang kelima grafik kendali, yang keenam stratifikasi, dan yang terakhir yaitu diagram sebab akibat. Software yang digunakan sama seperti jurnal sebelumnya, yaitu pertama menggunakan Minitab, kedua menggunakan Excel, dan yang ketiga menggunakan Visio. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu ada beberapa gambaran klasifikasi jenis-jenis yang diantara yang pertama disebut baik, lekang atau disebut dengan bonding, kotor, dan jahitan tidak rapi. Serta terdapat jenis cacat yang melebihi batas, yaitu besarnya mencapai 2,5%. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu penyebab penyimpangan kualitas pada PT Pratama Abadi Industri, tepatnya di Sukabumi,
yaitu terdapat 6 jenis gambaran produk cacat yang terjadi pada perusahaan tersebut, yaitu yang pertama, ruber atau disebut robek, jenis lekang atau disebut bonding, jenis kotor, jenis jahitan tidak rapi, jenis luntur yang disebabkan oleh aksesoris. Keterbatasan yang didapatkan dari jurnal tersebut yaitu permasalahan yang ada pada penelitian ini masih belum efektif pelaksanaannya, sehingga pengendalian mutu yang diterapkan pada perusahaan masih tinggi persentase dari produk cacatnya. Yang kelima yaitu jurnal dengan penulis Adi Mei Susanto dan Haryono pada tahun 2016. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini yaitu untuk menghitung nilai kapabilitas proses dari proses produksi pipa elektrik resistance weld atau disingkat dengan ERW dan mengidentifikasi faktor penyebab proses tidak terkendali. Selanjutnya yaitu data atau sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu terbagi 2 tahap. Dengan tahap pertama yaitu periode Januari hingga ke Juni di tahun 2015 dan pada tahap kedua diambil pada periode bulan Juli hingga ke Desember 2015. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan studi literatur yang dimana penulis melakukan kajian-kajian literatur mengenai jenis cacat dan pengendalian kualitas. Selanjutnya yaitu metode observasi yang dimana peneliti melakukan observasi ataupun pengamatan langsung pada perusahaan yang memproduksi pipa elektrik resistant weld atau disingkat dengan ERW. Metode pengukuran yang digunakan yaitu menggunakan diagram tulang ikan serta menggunakan metode peta kendali. Selanjutnya yaitu software yang digunakan pada penelitian ini, yaitu yang pertama Minitab, yang kedua Excel, dan yang terakhir yaitu Visio. Sama seperti jurnal sebelumnya. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu hasil indeks kapabilitas proses pipa ERW menunjukkan kapabilitas proses dari karakteristik kualitas produksi pipa ERW secara multivariat sudah kapabel dan variasi proses lebih kecil toleransi dari batas spesifikasi yang ditentukan. Nilai indeks kapabilitas CPM tahap 2 lebih kecil didapatkan daripada indeks kapabilitas tahap 1. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu yang berdasarkan hasil analisis pengendalian kualitas dalam rata-rata dan variabilitas dari proses produksi pipa ERW dengan menggunakan peta kendali yaitu peta kendali T2, Hotelling, dan peta kendali Generalized Variance, terdapat pengamatan yang out of control atau disebut dengan di luar batas kendali, sehingga butuh perbaikan sistem di dalamnya. Selanjutnya yaitu keterbatasan pada jurnal tersebut yaitu pada jurnal tertulis kesimpulan dan saran. Namun di dalamnya berisi hanya kesimpulan saja, membuat pembaca tidak mengetahui saran yang diberikan penulis dalam pelaksanaan penelitiannya. Dari kelima penelitian yang saya lakukan, metode yang dilaksanakan oleh peneliti bersama, yaitu menggunakan statistical quality control yang dimana berisikan peta kendali atribut ataupun variabel,
diagram Pareto, check sheet, diagram sebab akibat. Alat ataupun software yang digunakan juga sama, yaitu menggunakan Minitab, Excel, dan Visio. Namun, biarpun metode pengukuran ataupun alat atau software yang digunakan sama, hasil yang didapatkan pada masing-masing peneliti yaitu berbeda, sehingga kesimpulan yang didapatkan juga berbeda. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat malam.